Shalom saudara, kali ini bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama renungan satu ayat dalam seri Pledoi Ruang Penghakiman. Kita akan membahas mengenai dasar iman kita sebagai pengikut Yesus Kristus atau orang Kristen. Namun, sebelumnya saya akan memberikan satu pertanyaan sebagai pembuka renungan kita saat ini. Mengapa sebagai orang Kristen kita harus benar-benar mengerti dasar iman kekristenan? Sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi perenungan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagian dari kita, orang Kristen, masih seringkali bingung, bahkan tidak bisa menjelaskan iman kita. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun tidak mengerti bagaimana menjelaskannya. Bahkan, seringkali kita kehilangan kesempatan untuk menceritakan tentang Injil kepada orang lain hanya karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hal itu terjadi karena sebagian gereja sudah tidak pernah mengajarkan dan mengenalkan Yesus Kristus yang benar kepada jemaatnya. Gereja disibukkan dengan program-program, khotbah-khotbah motivasi, belajar dari kesaksian-kesaksian pribadi, ajaran-ajaran yang hampir benar namun bukan kebenaran. Dan semua itu tidak jarang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan firman Tuhan. Maka dari itu, tidak heran jika orang Kristen menjadi bingung tentang apa yang mereka percaya dan akhirnya mengikuti bidat-bidat yang seakan mengajarkan kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita diharuskan untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perihal iman kita di hadapan orang lain dan di hadapan Allah sendiri. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Petrus mengingatkan dalam suratnya bahwa setiap kita sebagai orang Kristen harus mempertanggungjawabkan iman kita walaupun sampai menderita karena iman kita. Siapapun kita, apapun posisi kita, entah kita sebagai pemimpin rohani, pelayan Tuhan, atau jemaat biasa, kita tidak boleh bodoh dan menjadi pengecut perihal iman. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dari surat Paulus kepada Timotius ini, menekankan bahwa suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus memberitakan firman. Seperti para rasul saat memberikan pertanggungan jawab iman mereka, di hadapan orang-orang yang mempertanyakan iman mereka. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita mengenai iman kekristenan. Ketuhanan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan untuk Yesus Kristus, sering diartikan maknanya sama seperti Allah. Tuhan Yesus sama dengan Allah Yesus. Padahal jika kita melihat Alkitab, makna dari Tuhan untuk Yesus berbeda dengan Allah untuk Bapa. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Jadi, kata Allah dan kata Tuhan dalam Alkitab dibedakan. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1
Kalau Allah dan Tuhan artinya sama, ayat tersebut tidak masuk akal. Karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan dan Tuhan yang dibangkitkan. Jadi, Tuhan artinya berbeda dengan Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikannya, dan yang karena Dia kita hidup. Dalam ayat ini dikatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus adalah Allah Bapa, dan yang dibangkitkan adalah Tuhan Yesus. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah adalah Bapa dari Yesus Tuhan kita. Dan masih banyak lagi ayat yang menyatakan di dalam Alkitab yang dimaksud Tuhan dan Allah adalah pribadi yang berbeda. Kalau begitu muncul pertanyaan, jika Yesus adalah Tuhan, lalu siapa yang mengangkat Dia sebagai Tuhan? Atau apa arti Tuhan itu sendiri? Dan sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Kita harus mengerti arti kata Tuhan tidak otomatis mengandung arti ilahi. Kata Tuhan dalam beberapa budaya di Indonesia dipakai untuk orang yang berkuasa. Kita ambil contoh dalam budaya Jawa. Seorang raja diberi gelar Gusti yang mempunyai arti sama dengan Tuhan. Kata Gusti dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai Gusti sebagai raja dan juga untuk Gusti Allah. Jadi, arti kata Tuhan sebenarnya dipakai untuk penguasa dan bukan otomatis Allah. Namun dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan sudah mengalami perubahan yang otomatis diartikan sebagai Sang Pencipta. Dan di dalam Alkitab, kata Tuhan memiliki arti yang sama dengan bahasa Jawa Gusti, yaitu penguasa. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus menunjukkan bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jika Yesus mengatakan Dia diberi kuasa, berarti ada yang memberi kuasa itu pada Yesus, yaitu Bapa. Jika seorang yang berkuasa disebut penguasa, maka Yesus yang telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga disebut Maha Kuasa, yang bisa kita artikan juga sebagai Maha Tuhan. Lalu kapan Yesus dinyatakan sebagai Tuhan? Yesus dinyatakan sebagai Tuhan ketika dalam wujud manusianya menyelesaikan karya penebusannya, mati, dan bangkit, dan akhirnya naik ke surga. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam ayat ini, Petrus menyatakan bahwa Allah Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus atau Juru Selamat setelah Yesus menyelesaikan karya penebusannya melalui salib. Dan Allah Bapa memberikan segala kuasa sehingga Yesus menjadi Tuhan. Dan itu juga tertulis dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu
Raja segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Yesus menjadi Raja segala raja karena Dia memiliki kuasa atas segala penguasa, dan Tuan segala tuan karena Yesus memiliki kuasa di atas segala kuasa. Dari semua penjelasan di atas muncul pertanyaan kembali. Kalau begitu, apakah Yesus bukan Allah? Apa yang sudah kita bahas di atas adalah sudut pandang ketika Yesus mengambil wujud sebagai manusia dan menyelesaikan karya penebusannya, mati, bangkit, mengalahkan maut, dan naik ke surga. Sekarang kita akan membahas Yesus dari sudut pandang keilahiannya. Sebelumnya kita harus mengerti bahwa dalam kekristenan, kata Allah bukanlah sebuah nama, namun merupakan jenis. Maka dari itu, kata Allah dapat digunakan untuk menyebut Allah-Allah lain. Sama seperti kita mempunyai nama masing-masing, namun semua adalah sama, yaitu sebagai manusia. Yesus adalah Allah, karena Yesus adalah firman Allah, dan firman itu sifatnya sama dengan yang memiliki firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang dari semula keberadaannya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus yang merupakan sang firman yang berada dalam diri Allah, mempunyai hakikat yang sama seperti Allah Bapa. Hal ini tidak berarti bahwa ada dua Allah, namun hanya satu Allah, dan di dalam diri Allah terkandung firman-Nya. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jika Yesus keluar dan datang dari Allah, berarti sejak kekekalan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan ketika Yesus yang adalah firman keluar dari Allah, maka Yesus lahir dari Allah. Kita ambil contoh ketika seorang menuliskan biografinya dan semua hal yang ada pada dirinya ke dalam bentuk buku, sang penulis melahirkan karya, yaitu buku. Dan karya yang lahir itu dicetak dan dapat dibaca orang lain. Orang lain akan mengenal siapa si penulis hanya dengan membaca bukunya. Begitu juga dengan Allah. Kita dapat mengerti Yesus lahir dari Allah ketika Allah mengutus firman-Nya keluar dari dirinya menjadi manusia. Allah adalah roh. Karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain Yesus yang adalah sang firman. Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Apakah Yesus pernah tidak ada dan diciptakan Allah? Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan dalam doanya bahwa Dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Itu berarti Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hakikat Yesus sama dengan Allah, kekal, dan firman ada bersama dengan Allah Bapa di dalam hadirat Allah. Jadi, sebagai sang firman, Yesus adalah Allah karena memiliki sifat yang sama dengan Allah Bapa. Sampai di sini kita mengerti bahwa iman kita kepada Yesus Kristus bukan iman yang buta dan mempunyai dasar yang jelas dan kokoh.
Biarlah dengan renungan ini menjadikan setiap kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin mengenal dan mengerti kehendak Allah Bapa. Dan semoga kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang menentang iman kita, dan pada akhirnya kita juga bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan penghakiman Allah. Izinkan saya memberikan satu pesan untuk menutup renungan kita kali ini. Saya mengambil dari kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jangan sampai kita yang telah percaya pada Yesus menjadi binasa karena tidak benar-benar mengenal Allah Bapa dan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati.